Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kualitas hadis kata beliau adalah hasan sahih. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menerima wasiatku, nasihatku untuk diamalkan dan menyampaikan kepada orang lain untuk diamalkannya pula? Maka berdirilah Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah lalu menyampaikan beberapa nasihat. Pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau ridha, rela menerima apa yang ditetapkan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kemudian wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin. Kemudian selanjutnya wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang terakhir kata Nabi, wala tuksirid dhahik wa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baru saja menjalani ibadah puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya untuk mendidik kita menjadi muslim yang sesungguhnya, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan ketakwaan, dengan kehati-hatian, dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga nilai-nilai itu, maka nasihat yang disampaikan Nabi tadi ada 5, penting sekali kita camkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ittaqil maharim. Jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya.
Kenapa menjauhi yang haram dikaitkan dengan kebagusan ibadah? Karena begini, ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan wajib, karena misi kehidupan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah itu adalah zat yang maha suci, maha bersih, dan tidak ada yang bisa mendekatinya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kecuali orang yang membersihkan dirinya. Makanya ketika mau sholat kita disuruh berwudu, mengangkat hadas kecil, mandi kalau kita punya hadas besar, agar ada kesamaan gelombang kesucian dan kebersihan antara Allah yang maha suci itu dengan kita yang mencoba mendekatinya. Ibadah adalah upaya menyemakan gelombang kebersihan dan kesucian itu. Dan itu bisa terganggu kalau kita mendekati hal-hal yang haram. Karena itu jaga makanan kita. Jangan sampai ada yang haram. Karena yang haram itu kata Nabi, maka neraka lebih berhak atasnya. Kata Nabi, yang haram itu bisa membuat doa-doa kita tidak makbul, mengganggu peribadatan kita. Karena itu satu langkah pertama agar kita menjadi hamba yang paling bisa beribadah dengan sebaik-baiknya adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram, penglihatan yang haram, penciuman yang haram, tempat-tempat yang haram, dan semua-semua yang haram itu hindari, supaya mudah kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah engkau menata hati agar ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, agar kita merasa hidup ini serba cukup, kaya, tidak membutuhkan lebih lagi. Karena sesungguhnya di dalam ajaran Islam, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sering disebutkan dalam ayat, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ketika kita di rahim ibu kita 120 hari ditiupkan ruh, ditetapkan hal-hal pokok dalam kehidupan kita, di antaranya rezeki. Jadi ada orang yang diuji dengan kelapangan rezeki, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki. Bagi yang lapang kewajiban merespon dengan syukur, bagi yang sempit dia harus merespon dengan sabar, dengan tetap berjalan di atas jalan Allah. Jangan gara-gara miskin lalu melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, supaya kita merasa hidup ini cukup atau kaya, itu adalah dengan menata hati itu, menerima ketetapan Allah tentang apa yang direzekikannya kepada kita. Sesungguhnya Allah itu tidak akan zalim, tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Setiap yang bernyawa di muka bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya masing-masing. Nah, bagaimana kita menata hati menerima itu? Kalau takdir kita rezekinya sempit, terimalah dan hiduplah dengan kesempitan rezeki itu. Jangan hidup di atasnya, nanti kita akan selalu merasa kekurangan, berhutang kemana-mana, akhirnya hidup kita kebahagiaannya tergadai
gara-gara kita hidup di atas level yang ditetapkan oleh Allah SWT itu. Kaum muslimin rahimakumullah, berapapun banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita tidak ridha, tidak ikhlas, masih merasa kurang, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Kalau Allah telah mengabulkan semua doa dan keinginan kita, hampir semuanya tercapai, tapi ada satu dua yang meleset, lalu kita fokus kepada yang meleset itu, yang tidak tercapai, kecewa, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Kalau Allah telah memfasilitasi kita dengan rezeki yang berlimpah, orang iri melihat kita, tapi kita masih iri kepada orang lain yang dilebihkan Allah rezekinya pada hal-hal tertentu, maka sifat iri dengki kita itu tidak akan membahagiakan kita, walaupun Allah telah mencukupkan kita dalam banyak hal. Karena itu menata hati itu penting agar hidup ini bisa cukup dan bahagia. Itu yang kedua, nasihat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Tetangga ini memiliki posisi yang istimewa dalam kehidupan kita, baik dalam kenyataannya maupun dalam norma-norma yang diajarkan dalam agama kita. Nabi itu sering diwasiatkan oleh Jibril agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, saking seringnya Jibril menasihati, saya mengira tetangga itu berhak mendapat warisan. Begitu. Nabi mengecam orang yang berbuat tidak baik kepada tetangganya, zalim. Tidak akan masuk surga orang yang jahat kepada tetangganya. Itu kata Nabi. Dan dalam kenyataan memang begitu. Tetangga itulah orang yang menjaga kita, yang paling tahu dengan keseharian kita, orang pertama yang akan menolong kita kalau ada masalah. Maka ketika kita tidak berbuat baik kepada tetangga, malah bertengkar, memiliki hubungan yang tidak baik, maka itu adalah neraka kehidupan. Neraka kehidupan. Makanya Nabi mengatakan, berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi mukmin yang sesungguhnya. Mukmin di sini bisa artinya orang yang beriman. Karena salah satu wujud dari keimanan itu berbuat baik kepada tetangga. Bisa juga artinya orang yang aman. Orang akan aman hidupnya kalau berbuat baik, memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Kalau satu saja tetangganya tidak berhubungan baik dengan dia, itu tidak aman hidup orang itu. Makanya kata Nabi, laisa bimu'minin man bata sab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'i'. Tidak beriman seseorang kamu yang dia bisa tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Kenapa begitu? Karena berarti dia tidak mewujudkan keimanannya dalam bentuk berbuat baik kepada tetangga. Apalagi kalau kita berbuat jahat, zolim kepada tetangga, dosanya berlipat-lipat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, mencuri itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai dunia kiamat. Tetapi ingat, kata Nabi kepada sahabat, seseorang mencuri ke 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di rumah tetangga. Nabi bersabda, berzina itu haram sampai kiamat. Tapi seseorang berzina dengan 10 orang perempuan itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Begitu betul kedudukan tetangga dalam Islam itu. Makanya Nabi mengingatkan kita, wa ahsin ila jarik, berbuat baik,
dengan tetanggamu, jalin hubungan yang baik, hubungan yang mesra. Kok dalam puasa kemarin kita disuruh saling memberi makanan kiri kanan. Untuk apa itu? Menciptakan hubungan yang harmonis, saling menyayangi dengan tetangga-tetangga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi mengatakan, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Berbuat baiklah dengan orang lain sebagaimana kamu berbuat baik dengan dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi muslim, orang Islam, orang yang menyelamatkan. Dalam hadis lain dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lidahnya. Ada juga yang menafsirkan hadis ini dengan makna orang muslim adalah orang yang selamat orang lain dengan bantuan lidah dan tangannya. Jadi kita mesti menyebar kebaikan sebagaimana dari makna inti dari kemusliman itu, yaitu berbuat baik dan keselamatan. Maka tidaklah beriman seseorang kamu, kata Nabi, sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi ukurannya adalah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gitu. Bukan hanya berbuat baik saja, tapi memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin hidup menderita, maka jangan biarkan orang lain menderita. Kalau kita tidak ingin kita terhina, jangan hina orang lain. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita putus sekolah, jangan biarkan anak-anak orang lain putus sekolah. Kalau kita tidak ingin hidup tanpa rumah, gelandangan, maka jangan biarkan orang lain jadi gelandangan. Itulah hakikat keislaman itu. Kalau itu sudah tercapai menjadi sikap dan perilaku, baru kita menjadi muslim yang sesungguhnya itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan, wala tuqsirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Jangan banyak menikmati hura-hura kehidupan dunia ini. Jangan terlalu menikmati gemerlapnya dunia ini. Karena itu akan mematikan hati. Kenapa? Karena dunia ini sesungguhnya serius, walaupun dia itu permainan dalam ayat. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali la'ib wa lahwun, permainan dan senda gurau. Tetapi itu adalah ujiannya. Yang hidup itu serius. Hidup itu jelas tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah misi kehidupan. Tapi untuk melakukan itu kita digoda dengan berbagai kenikmatan dunia. Dan banyak sekali orang tenggelam dengan kenikmatan dunia itu, berhura-hura, banyak tertawa, lupa dengan hakikat kehidupan. Bahwa hidup itu sebentar. Hidup itu diuji dengan berbagai kenikmatan. Jangan lupa mengambil bekal akhirat, beribadah. Nanti lonceng kematian berbunyi, baru tahu kita bahwa belum ada bekal yang akan dibawa. Karena itu jangan banyak terlena dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini la'ib wa lahun tadi. La'ib itu adalah permainan yang melelahkan fisik. Sedangkan lahun itu permainan yang melenakan jiwa.
Pemain sepak bola bermain laib, letih fisiknya. Penonton sorak-sorai, kadang-kadang bertengkar, keributan, kerusuhan, lahwun, lelah jiwanya. Dia tidak ikut menendang bola, tapi ikut bertengkar, bertinju. Gara-gara lelah jiwanya mendukung tim kesayangannya. Itulah kehidupan dunia, laib dan lahwun. Jangan sampai kita terperdaya dengan itu. Hakikat kehidupan itulah yang perlu kita pegang, yaitu untuk beribadah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal akhirat tanpa meninggalkan, melupakan kesejahteraan kita di dunia ini. Itulah 5 nasihat dari Rasulullah. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita menerapkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan selama pelajaran atau madrasah Ramadan. Fa'tabiru yulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.